Karakteristik pembeli di Tokopedia itu lebih mengutamakan pelayanan dan kecepatan mengirim barang. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel YouTube aku, Indah, dan welcome back juga di tips trik jualan online. Nah, kali ini di titilanan Tokopedia aku bakalan ngelanjutin ngebahas tentang keanggotaan seller Power Merchant Pro. Jadi kita bakalan ngebahas apa aja yang baru kayak gitu loh. Terus fitur-fiturnya gimana kalau di Power Merchant Pro ya. Kita bakalan bahas satu persatu tentang performa toko yang ada di Power Merchant Pro. Terus gimana sih caranya ningkatin performa toko supaya toko kita tuh jadi baik kayak gitu loh, pelayanannya lebih bagus. Dan alhamdulillah banget toko aku di minggu ini udah 94/100 performanya. Jadi udah membaik karena sebelumnya pada saat aku baru join di Power Merchant Pro itu performa toko aku cuma 88 aja. Dan alhamdulillah banget satu minggu ini udah 94. Nah, gimana sih cara aku naikin performa toko dari 88 sampai jadi 94? Oke, kita langsung aja ngebahas performanya ya. Apa aja sih yang perlu ditingkatin dan gimana cara ningkatinnya supaya makin banyak pembeli nih. Oke, kita buka dulu aplikasi Tokopedia Seller ya. Oke. Nah, di sini udah. Kemudian teman-teman buka performa toko. Nah, kalau teman-teman belum nonton yang bagian pertamanya, teman-teman harus nonton dulu keanggotaan baru Power Merchant Pro ya. Ini klik yang di atas ini ya. Nah, di situ aku udah jelasin kalau di keanggotaan baru itu ada 4 level. Jadi ada 4 level, ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, kalau toko aku sendiri ini level 3. Jadi level 3 itu nih teman-teman bisa lihat ya. Level toko mewakili skala bisnismu. Kami menggunakan level untuk memberikan penilaian yang lebih adil untuk setiap skala bisnis yang berbeda. Jadi ini ada pendapatan sama produk terjual nih yang dihitung masuk ke level berapa kayak gitu. Nah, ini dihitungnya setiap 3 bulan terakhir kayak gitu loh. 3 bulan terakhir dihitung kita tuh pendapatannya berapa, terus produk yang terjual itu berapa, kemudian baru masuk di level berapa kayak gitu. Oke, level toko ya ini. Nah, di bawahnya itu ada keterangan level toko akan dinilai dari 90 hari terakhir dan akan diupdate setiap bulannya di hari Senin pertama. Update selanjutnya tanggal 4 Oktober 2021. Oke, hari ini aku tag-nya tanggal 1 ya. Hari ini aku tag video ini tanggal 1. Tapi nanti tanggal 4 nanti aku bakal sampein. Kayaknya masih di level 3 sih, karena jauh banget kalau mau sampai ke level 4 itu. Rentannya masih jauh banget kayak gitu loh, belum bisa melampaui ke sana. Setelah level 3 itu di bawahnya ada skor performa toko. Oke, aku tadi udah bilang kan sebelumnya itu 88. Pada saat join di Power Merchant Pro itu aku tuh cuma 88. Nah, sekarang itu alhamdulillah banget udah 94. Kita klik skor performa ini. Terus ada keterangannya kayak gitu. Perhitungan
Skor melambangkan kualitas layanan dan produkmu. Target disesuaikan dengan levelmu. Skor dihitung dari median performa skor dalam 90 terakhir dan akan diperbarui setiap minggunya pada hari Senin. Kayak gitu. Terus ada keterangannya kayak gitu. Yeay, kualitas layanan tokomu sudah maksimal. Terus ada lagi sedikit itu, level 4 ada di depan mata. Yuk kembangkan bisnismu ke level selanjutnya untuk dapat berbagai keuntungan dari Tokopedia. Jadi setiap level itu dari level 1, level 2, level 3 hingga level 4 itu teman-teman bakalan dapetin benefit-benefitnya. Nah itu udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalau level 3 itu aku dapat bisa broadcast secara gratis dalam 1 bulan itu 2 hingga 3 kali. Kalau nggak salah ya 2 hingga 3 kali. Kemudian bisa kalau misalnya isi top ads itu dapat bonus lagi ya. Terus bisa dapat juga gratis pengiriman gosen kayak gitu promonya. Terus dapat juga voucher untuk pembeli kayak gitu loh, voucher cashback lah kayak gitu. Kalau level 4 itu lebih banyak lagi, apa ya yang ngebedain aku juga lupa. Yang jelas level 4 itu lebih tinggi kalau nggak salah, lebih banyak kuota benefitnya kayak gitu. Sini tertulis periode performanya itu dari tanggal 28 Juni 2021 hingga 25 September 2021. Update selanjutnya tanggal 4 Oktober 2021. Terus di sini ada yang pertama itu tingkat kesuksesan pesanan. Kita klik di sini, aku nilainya di sini nilainya itu ada 99,5%, targetnya itu 97%. Jadi aku melebihi target kayak gitu, makanya tulisannya angkanya itu hijau. Jadi di sini ada perhitungannya itu. Gimana sih perhitungannya itu? Persentase jumlah pesanan berhasil dibandingin dengan total pesanan yang masuk. Jadi pesanan yang berhasil itu berapa dan pesanan yang masuk itu berapa. Dan teman-teman usahain banget jangan sampai banyak pembeli yang batal kayak gitu loh. Karena kalau banyak pembeli yang batal itu, misalnya pesanan masuk terus pembelinya batal, itu bakalan ngaruh kayak gitu loh, bakalan ngaruh ke perhitungan ini. Di sini juga ada tipsnya. Ya, pastikan informasi produk dan jumlah stok produkmu sesuai untuk menghindari pembatalan pesanan. Sini ada tipsnya ya, teman-teman bisa klik. Ya, ada klik kayak gini, teman-teman bisa baca. Kenali fitur pengiriman stok produk terbaru. Ini mungkin kita bakal ngebahasnya nanti karena bakalan panjang banget kalau ngebahasnya ya. Teman-teman bisa baca sih di sini. Oke, udah. Kita kembaliin lagi. Yang kedua itu ada kecepatan membalas chat dan diskusi. Jadi ini aku udah 60,2 menit. 62 menit. 60,2 menit. Targetnya itu 24 menit. Jadi kemarin itu kenapa 88 ya? Kenapa skornya masih 88? Karena chat aku kemarin itu kalau nggak salah di angka 200 atau 300 ya? 234 kalau nggak salah, 234 menit. Dan itu kalau udah 200-an atau 100-an itu angkanya bakalan merah.
Jadi kayak ada peringatan kayak gitu loh, merah kayak gitu. Nah ini kan 60,2 menit, artinya standar atau normal kayak gitu loh. Dan angkanya itu hitam. Target di sininya 24 menit. Nah, kalau aku berhasil di bawah 24 menit atau 24 menit, itu nanti angkanya hijau seperti yang di bawah sama yang di atas kayak gitu. Kita klik. Nah, ini kecepatan membalas chat ini perhitungannya itu waktu yang diperlukan seller untuk membalas chat dan diskusi. Biasanya di setting awal jam operasional Tokopedia. Dari berapa tuh? Kalau teman-teman belum atur ya. Kalau teman-teman belum atur jamnya, jam operasional toko, itu Tokopedia itu kalau jam operasional Tokopedia itu dari jam 9 sampai jam 6 sore. Nah, kalau teman-teman belum ngatur berarti teman-teman ngikutin jam operasional Tokopedia. Tapi kalau teman-teman udah atur nih, kayak toko aku udah aku atur jadwal operasional tokonya. Itu dari jam 7 ya. Dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, jadi dalam kurun waktu itu, selama waktu itu aku harus balas chatnya di bawah 24 menit atau maksimal banget 24 menit. Kalau misalnya setelah misalnya nih ada chat masuk jam 9 malam, itu nggak apa-apa teman-teman balasnya jam 7 pagi pada saat tokonya buka kayak gitu loh, pada saat jam operasionalnya buka. Misalnya kalau aku jam 8 pagi, berarti jam 8 pagi aku balasnya, itu nggak apa-apa, itu karena itu kan udah masuk di luar jam operasional chatnya masuk. Jadi teman-teman balasnya pada saat tokonya buka ya. Sini ada pengaturan nih kalau teman-teman mau atur jam operasional toko. Di sini teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, kayak gini ya caranya ya. Biasanya ini jadwal ini nggak tahu bisa nggak ya lewat gadget. Kalau nggak salah harus lewat laptop, ya. Jadi untuk tampilannya itu langsung keluar kayak tampilan di laptop. Jadi aku saranin buat temen-temen yang mau ubah jam operasional itu gunain laptop ya. Jangan pakai gadget karena nggak bisa kayak gitu loh. Terus selanjutnya kecepatan mengirim pesanan. Itu aku di angka 59,7 menit. Targetnya itu 179 menit. Jadi aku udah lolos kayak gitu. Makanya angkanya hijau. Dan untuk perhitungannya itu waktu yang diperlukan seller untuk memproses pesanan dari waktu pesanan masuk hingga resi terkonfirmasi. Jadi ini pada saat kita klik terima pesanan kayak gitu. Misalnya nih ada pesanan masuk. Nah, usahain banget teman-teman dicek dulu kalau produknya udah ready semua, udah klik aja terima pesanan kayak gitu. Aku sih biasanya kayak gitu. Nah, ini juga dihitung kita klik terima pesanan itu pada saat jam operasional toko masih berlangsung ya. Sini juga ada tipsnya, teman-teman bisa klik kalau mau tahu tipsnya dan bisa baca-baca kayak gitu ya. Ya, bisa baca kayak gitulah. Bisa dibaca. Setelah itu ada tingkat membalas chat dan diskusi. Nah, ini beda ya. Tingkat membalas chat dan diskusi. Kalau tadi kan kecepatan, kalau ini tingkatnya. Jadi misalnya ada pesan yang masuk nih, kira-kira dibalas apa enggak kayak gitu loh. Dan harus dibalas karena ini aku angkanya itu 100%. Jadi pesan yang masuk, diskusi yang masuk itu walaupun teman-teman lama balesnya, tapi harus dibalas ya. Jangan sampai nggak dibalas sama sekali.
karena ini perhitungannya itu persentase jumlah chat dan diskusi yang dibalas oleh seller dibandingkan total chat 50% dan diskusi 50% yang masuk. Nih ada tipsnya, pastikan seller menjadi pihak terakhir yang membalas pesan. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya pembelinya bilang oke, kirim aja stiker. Kalau nggak stiker, apa kayak teman-teman bilang sip, oke, terima kasih, sampai ditunggu next ordernya kayak gitu loh. Jadi jangan sampai pembeli yang terakhir kali chat kayak gitu. Usahain banget kita sebagai seller yang terakhir ngechatnya kayak gitu, karena itu bakalan terhitung di tingkat membalas chat dan diskusi. Selanjutnya ada ulasan produk dengan bintang 4+. Nah, di sini aku 99,4%, targetnya itu 99% ya. Dia aku udah melampaui target. Perhitungannya itu persentase ulasan dengan bintang 4+ dalam waktu 90 hari dibandingkan dengan total ulasan yang masuk. Jadi selama 3 bulan itu berapa nih yang ngasih bintang 4+ ke kita kayak gitu. Ulasannya itu cuma 3 hari ya dari pesanan sudah diterima pembeli. Jadi cuma 3 hari. Selanjutnya itu ada jumlah pembeli nih. Nah, targetnya itu 30 orang dan aku di toko aku udah lebih ya. Itu 248 orang. Ini dihitung berdasarkan jumlah pembeli unik yang berbelanja dalam waktu 90 hari terakhir. Jadi pembeli unik ini maksudnya gimana? Pembeli unik itu maksudnya pembeli yang berbeda-beda kayak gitu loh. Enggak yang itu melulu, enggak. Jadi ada pembeli baru kayak gitu. Untuk mendapatkan pembeli yang baru, teman-teman bisa gunain fitur broadcast chat ataupun top apps ya. Selanjutnya, membuka Tokopedia seller dalam 90 hari terakhir. Iya, ini wajib karena tiap hari aku bakalan buka dong. Bukan tiap hari sih, setiap jam aku jadwalin banget buka Tokopedia seller. Karena nggak tahu ya, karena kalau di gadget aku tuh notifikasi chat, ada pesanan ataupun ada komplain itu nggak masuk. Jadi aku harus buka dulu aplikasi Tokopedia, ngecek, baru ada notifikasinya kayak gitu. Kalau aku nggak buka Tokopedia, aplikasi Tokopedia itu nggak ada ininya, nggak ada notifikasinya kayak gitu. Targetnya 59 hari. Jadi itu merupakan syarat-syarat supaya performa tokonya teman-teman makin oke ya. Jadi pastiin banget itu melebihi target ya. Kalau bisa targetnya itu terlewatkan kayak gitu loh. Kalau misalnya targetnya 24 menit kayak yang kecepatan membalas chat tadi, pastiin teman-teman 24 menit atau di bawah 24 menit ya, supaya performa tokonya teman-teman makin bagus dan makin banyak deh yang beli. Karena kalau kita bandingin, itu dari pengalaman aku aja nih ya, karakteristik pembeli di Tokopedia itu lebih mengutamakan pelayanan dan kecepatan mengirim barang. Jadi pastiin banget teman-teman itu ditingkatkan terus, baik dari segi pelayanan, segi kecepatan membalas chat, ataupun kecepatan mengirimkan barang ya. Jadi semakin bagus, semakin baik pelayanannya, maka pembeli itu makin banyak yang berdatangan dan bakalan jadi langganan di toko teman-teman. Nah, kalau aku sih ngebacanya kayak gitu selama aku jualan di Tokopedia. Karena banyak banget, aku tuh ada 2 atau 3 kali ya. 2 atau 3 kali yang aku nggak bales chatnya, terus
tiba-tiba pembelinya udah beli di tempat lain. Nah, itu kan sayang banget kan, udah ketinggalan pembeli kayak gitu, udah gagal dapet pembeli baru kayak gitu loh. Jadi pastiin banget teman-teman pelayanannya itu lebih ditingkatkan ya kalau di Tokopedia. Walaupun harganya mahal nggak masalah, yang penting cepet dan pelayanannya bagus. Oke? Pesan aku untuk kalian, semangat terus jualannya, semangatnya jangan sampai kendor, oke? Dan untuk berkembangnya channel YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah. Dadah!